Kementerian Pertanian mendorong program diversifikasi pangan di seluruh daerah di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan sektor pertanian domestik, terutama di masa pandemi COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan, diversifikasi pangan akan memperkuat ketahanan pangan domestik, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keadaan pandemi akhir-akhir ini menghantam semua lini. Pangan yang kini menyelamatkan negeri menjadi krisis saat ini. Ada 268 juta perut penduduk yang harus terisi. Karena itu, diversifikasi akan menjadi solusi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, perubahan pola konsumsi masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran untuk produk kesehatan sebesar 73,3% dan bahan makanan sebesar 65,8%. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Indonesia memiliki beragam komoditas lokal yang berpotensi dikembangkan sebagai pangan fungsional, salah satunya umbi Garut. Garut dapat meningkatkan sistem imun tubuh karena mengandung oligosakarida dan serat pangan sebesar 9,78% yang berpotensi sebagai prebiotik. Umbi Garut merupakan penghasil pati yang potensial sehingga mensubstitusi penggunaan terigu dalam berbagai produk pangan dengan tingkat substitusi 50-100%. Kadar protein tepung Garut sangat rendah, yaitu 0,7%. Kadar protein dapat ditingkatkan dengan menambahkan kacang merah sebagai sumber protein sebesar 24,37 gram per 100 gram. Bukan tampilan yang membuatmu dikenang, bukan ucapan pula yang membuatmu bijak. Tapi pergerakanmu lah yang membuatmu bermakna. Melihat permasalahan dan potensi yang ada, kami, mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, dengan bangga mempersembahkan Gamer Bar. Food bar berbasis umbi Garut dan kacang merah sebagai upaya diversifikasi pangan lokal yang bergizi guna meningkatkan daya tahan tubuh pada masa pandemi COVID-19. 1. Mengetahui potensi food bar tepung Garut dan kacang merah sebagai pangan fungsional. 2. Mengetahui formulasi Gamer Bar berdasarkan analisis sensoris. 3. Mengetahui prediksi nilai gizi Gamer Bar. Dan 4. Mengetahui bauran marketing produk Gamer Bar. Alat yang digunakan dalam pembuatan Gamer Bar: mixer, baskom, neraca analitik, loyang, dan oven. Alat untuk uji sensoris: kertas borang penilaian, label kode sampel, nampan, piring saji kecil, dan pisau. Bahan-bahan yang digunakan Gamer Bar: tepung Garut, kacang merah, susu bubuk full cream, gula, margarin, dan air. Pembuatan Gamer Bar: menimbang masing-masing berat bahan, memasukkannya ke dalam wadah, memasukkan air dalam adonan, mencampur hingga merata dengan kecepatan rendah, memasukkan kacang merah ke dalam loyang, mengoven pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit, mengeluarkan loyang dari oven, memotong adonan dengan ukuran 3 cm x 3 cm, mengoven pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit, mendinginkan pada suhu 20 derajat Celcius selama 4 jam. Terdapat 3 formulasi Gamer Bar dengan perbedaan komposisi tepung Garut dan kacang merah. Formulasi 1 dibuat dengan komposisi 90% tepung Garut dan 10% kacang merah. Formulasi 2 70% tepung Garut dan 30% kacang merah. Formulasi 3 50% tepung Garut dan 50% kacang merah. Pengujian sensoris dilakukan dengan metode uji afektif kuantitatif tipe uji scoring yang dilakukan dengan melibatkan 20 panelis tidak terlatih. Atribut penilaian sampel yaitu warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall. Gamer Bar dibuat dari bahan utama umbi Garut dan kacang merah. Tepung Garut mengandung 32% pati resisten. Kandungan pati resisten tepung Garut berpotensi sebagai sumber prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri usus, yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena penyerapan vitamin dan mineral utama yang dibutuhkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal.
serta dapat mempengaruhi tubuh dalam merespon berbagai penyakit. Tepung Garut juga dapat meningkatkan kadar imunoglobulin G, A, dan M dalam darah yang merupakan antibodi untuk melindungi tubuh dari berbagai mikroorganisme berbahaya. Garut juga mempunyai kandungan zat besi yang tinggi yaitu 1,7 mg per 100 gram. Zat besi juga berperan penting dalam sistem imun dan pembentukan sel-sel limfosit. Penentuan formulasi terbaik dilakukan menggunakan uji organoleptik dengan metode uji afektif kuantitatif tipe uji scoring. Kemudian, hasil dianalisis menggunakan analisis ANOVA dan uji Duncan, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui secara keseluruhan sampel yang paling disukai adalah sampel dengan formulasi 50% tepung Garut dan 50% kacang merah. Berdasarkan komponen gizi tersebut, dapat dihitung total kalori dalam 50 gram gamer bar. Nilai kalori total didapatkan dari jumlah makronutrien bahan yang digunakan dikalikan dengan nilai kalori masing-masing. Karbohidrat memiliki nilai energi sebesar 4 kilokalori per gram, lemak 9 kilokalori per gram, dan protein memiliki nilai energi sebesar 4 kilokalori per gram, sehingga didapatkan nilai kalori sebesar 235,86 kilokalori per 50 gram gamer bar. Bauran pemasaran produk. Gamer bar berbentuk seperti layaknya food bar pada umumnya, yaitu berbentuk batang dan berwarna coklat agak gelap dengan tekstur kacang merah di dalamnya. Bauran pemasaran price. Penentuan harga gamer bar yaitu sebesar Rp5.000. Bauran pemasaran place. Tempat untuk memproduksi gamer bar berada di Jalan Kabut nomor 71 RT RW 323 Sawah Karang, Jebres, Surakarta. Bauran pemasaran promotion. Promosi dilakukan secara online melalui media sosial Instagram dan pemasaran melalui marketplace e-commerce maupun secara offline dengan mengikuti pameran produk, brosur, dan menyebar pamflet. Bauran pemasaran people. Sasaran pemasaran dari produk gamer bar yaitu masyarakat umum dan juga mahasiswa serta pelajar. Kelebihan dari gamer bar, yang pertama, bahan dasar komoditas lokal, yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, 3, cita rasa gurih seperti cookies, yang keempat, harga terjangkau, dan yang kelima, desainnya menarik. Peluang dari gamer bar, yang pertama, pengembangan produk dengan penambahan varian rasa, yang kedua, pemasaran secara online dan offline, yang ketiga, pelopor produk makanan berbasis kearifan lokal. Gamer bar berbahan utama umbi Garut dan kacang merah yang berpotensi menjadi pangan fungsional di masa pandemi COVID-19. Formulasi terbaik berdasarkan karakteristik sensori yaitu pada perbandingan tepung Garut dan kacang merah sebesar 50:50. Prediksi nilai gizi makronutrien gamer bar berdasarkan formulasi terpilih yaitu karbohidrat 25,46 gram, protein 7,22 gram, lemak 11,68 gram, dan menghasilkan energi sebesar 235,58 kilokalori per 50 gram gamer bar. Bauran marketing produk gamer bar yaitu 5P, produk, price, place, people, dan promotion. Dengan adanya gamer bar diharapkan dapat mendukung program diversifikasi pangan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia. Peningkatan status kesehatan masyarakat dengan pangan fungsional yang bergizi, Dan berkontribusi dalam program pembangunan dunia SDGs poin 2 dan 3, yaitu Zero Hunger dan Good Health and Well-being. Saya Lulu. Saya Irvina. saya Mirsa. Kami percaya gamer bar dapat mewujudkannya.